Ya, sahabat Berita Indonesia Link, alhamdulillah pagi hari ini Bang Oni sudah bersama Kang Nurholis, pemimpin redaksi dari BeritaJateng.net, dan Mas Ibnu, General Manager dari Hotel Aston Inn Padanaran. Waduh, terima kasih. Terima kasih ya, Ini sama Bang Oni, sama Kang Nur. Nah, Mas Ibnu, Kang Nurholis, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kenapa Mas Ibnu ada di sini nih? Ini penting dong. Karena di masa pandemi ini kan hotel sudah pada buka, dan kemarin kita wawancara dengan Wali Kota Semarang, Mas Hendy, ya. Sektor paling tinggi pariwisata adalah dari sektor pariwisata. Berarti dengan adanya komunikasi ini penting. Betul. Oke, nah kita ada di segmen pilkada nih, Mas Ibnu. Mas Ibnu juga harus tahu juga bagaimana sih perkembangan suasana pilkada ini, karena sampai Desember akan terus ada ini. Betul. Mulai kampanye dan lain-lain. Baik. Oke, berita pertama yang akan kami sampaikan adalah Indra Carti ikut pilkada Sumbar. Nah, kenapa ramai? Ikuti beritanya. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 bakal diikuti satu kandidat yang berstatus tersangka kasus ujaran kebencian. Dia adalah Indra Carti yang berpasangan dengan Nasrul Abid. Indra Carti adalah Bupati Agam yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun, dia telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Agustus lalu oleh Polda Sumatera Barat terkait ujaran kebencian terhadap anggota DPR Mulyadi. Akan tetapi, Polda Sumatera Barat menunda pengusutan kasus tersebut sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Idham Aziz dalam surat telegram rahasia tanggal 31 Agustus 2020. Pasangan Nasrul Abid Indra Carti sendiri diusung oleh Gerindra yang memiliki 14 kursi DPRD Sumbar. Dia akan berhadapan dengan Mulyadi Ali Muhni, Mahyaldi Audi, dan Fahrizal Genis Umar. Semuanya sudah mendaftar ke KPU Sumatera Barat. Mulyadi Ali diusung oleh Demokrat 10 kursi, PAN 10 kursi. Mahyaldi Audi diusung oleh PKS 10 kursi dan PPP 4 kursi. Dan Fahrizal Genis diusung oleh Golkar 8 kursi dan PKB 3 kursi, Nasdem 3 kursi. Salah satu dari mereka, yakni Ali Muhni, sempat dinyatakan positif COVID-19 pada 22 Agustus. Namun, pada 6 September ia dinyatakan negatif COVID-19 oleh Pusat Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tuh, jadi fenomena pilkada masih ada terus, maksudnya Kang Nurholis ya? Ya, ini ramai sekali, ini berbagai problem juga kita sekarang muncul di permukaan ya. Para pejabat juga sudah mulai mencermati, dari KPK juga, dari ini kepolisian. Jadi anggota yang daftar yang memang ada hubungan sama tindak pidana juga dipertanyakan, gitu ya. Wah, ini ramai Mas. Ya. Nanti kita juga akan kupas nih dari pihak hotel ini seperti apa menghadapi pilkada juga. Nah, ini penting karena pihak hotel ini pilkada ini ada, ya pasti ada dua ya. Satu bagaimana secara kesehatan menangani protokol kesehatan. Betul. Kedua, okupansi target juga harus tetap ada ya, pasti itu kan. Iya, pasti. Oke, kita ikuti berita kedua nih. Berita kedua penting lagi. Siap. Bahwa KPK minta para petahana ini ya jangan gunakan anggaran negara. Itu harus. Penting ini. Siap. Oke, berikut beritanya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengingatkan para calon kepala daerah petahana agar tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Ketua KPK Firly menegaskan, KPK tetap berkomitmen memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses Pilkada 2020. Ketua KPK Firly mengatakan, proses pilkada merupakan ranah politik, sedangkan penegakan hukum berada dalam ranah yang berbeda.
Firly menambahkan, KPK juga mempunyai mata rakyat yang disebutnya tidak takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke KPK. Selain itu, kata Firly, KPK bersama KPU Bawaslu dan Kemendagri juga akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka mendatangani fakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Seperti diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember 2020. Nah, bener-bener nih, Iya. KPK memplototi terutama memang para petahana. Iya, betul. Ya, karena banyak juga yang kasus-kasus selalu ini tersangkut. Iya. Kita agak buka dikit deh, biar gantengnya kelihatan. Ya, sahabat Berita Nusialing, Kang Nurholis, kita bersama Mas Ibnu Ikhwan Hambali. Beliau adalah General Manager dari Hotel Aston Inn Padanarang, Iya. Semarang. Ya. Mas Ibnu, Iya. ini boleh ya bawa ditanya-tanya ya. Boleh, dengan senang hati ini. Ini kan sudah masuk ke suasana pilkada, Betul. ya. Dan suasana pilkada ini alur orang keluar masuk Semarang udah pasti bertambah, ya. Karena konsolidasi anggota partai, orang-orang massa, pendukung dan lain-lain ini dari berbagai daerah pasti ada hubungannya dengan pusat Iya. Jawa Tengah, Iya. gitu ya. Nah, sejauh mana Mas Inu mempersiapkan menjelang Event ini ya. event pilkada serentak ini yang nanti puncaknya itu tanggal 9 Desember 2020. Kan ada aturan pemerintah, protokol kesehatan dan lain-lain. Gimana Mas? Betul. Ya, terima kasih Pak Bang Oni. Bang Oni. Mas Nur. Mas Nur. Nur, iya. Ya, pagi ini kami diundang walaupun sangat mendadak ya. Tapi namanya kita orang hospitality ya. Jadi Iya. apapun kita harus siap Iya. melayani tamu apalagi dengan Bapak. Jadi kalau dilihat dari persiapan tuh sebenarnya kita itu sudah siap dari awal pandemi Bapak. Jadi Bang, jadi intinya waktu pandemi mulai masuk di Semarang itu pertengahan Maret, itu okupansi langsung terjun bebas. Terjun bebas itu sampai berapa persen Mas? Nol. Iya, kalau Nol bilang enggak terjun ya? bebas maksudnya kan karena itu waktu itu masih rame, langsung habis ya, jadinya hanya sekitar 10 Bulan apa itu? di bulan April, itulah April, yang, oke. yang parah-parahnya. Oke. Nah dari situ, dari April kita baru 10%, 20%, kita sudah mulai menghadapi era baru. New Nah normal pasti ya. itu kita harus apa? Semua kita rubah mindset kita, Ya. terutama ke anak-anak, Ya. staff kami kita siapkan. Nah untuk menghadapi kondisi seperti ini, apalagi pilkada, dari Ya. sini kami sudah siap dari awal April. Masuk Mei kita semua sudah jalankan protokol kesehatan. Ya. Dari security masuk kita cek suhu, Ya. dari bellboy tas-tas kita disinfektan, dari Ya. kamar lobi kita semuanya Ya. lab ada. Mungkin Bapak sudah menginap di Ya, kami, Pak ya. sudah merasakan sendiri. Betul. Dan jangan khawatir juga, kami juga memperhatikan dengan kondisi staf kami. Kami tiap bulan mengadakan rapid test. Oh, rutin Iya, ya? Jadi itu wajib dari corporate kami, dari naungan Archipelago Hotel itu semua staf harus di rapid test. Seandainya kita temukan staf yang reaktif, nah kita ada SOP-nya, kita istirahatkan 14 hari. Ya. Nah kalau sudah menunjukkan kita rapid test bagus, kita Mulai lagi bekerja. aktif. Jadi jangan khawatir. Jadi kami pun dari restoran, dari meeting room, dari kamar kita sudah sesuai protokol kesehatan dari pemerintah setempat. Iya. Tadi saya sarapan pagi, Iya. ketemu saya lihat beberapa tamu, saya dengar urusannya soal pilkada. Iya. Yang kedua, saya ketemu juga tadi pemimpin redaksi dari iNews. Oh, iya. Dan MC ada di sini, Oh. yang ada di Jakarta Iya. loh.
urusannya pasti kalau kesini pasti konsolidasi, karena biasanya kan kalau pilkada akan ada debat calon dan lain-lain, pasti kepentingannya juga urusannya dengan pilkada. Jadi memang ada pergerakan manusia nih ke kota-kota besar ini sebuah dengan pilkada. Iya, tapi kalau dengan sistem protokol kesehatan tadi sudah dilaksanakan dengan ketat oleh manajemen Aston Inn, jadi masyarakat yang mau nginap di sini nggak boleh khawatir lagi dong? Iya. Nggak usah khawatir ya? Pasti. Gitu ya, Pak. Iya. Karena dari dari April dan pandemi kita okupansi semakin meningkat. Karena gitu. apa? Ya salah satunya masyarakat percaya dengan kami, dengan walaupun kita nggak boleh terpuruk karena pandemi, ekonomi terjalan, tapi kita nggak boleh mengesampingkan kesehatan. Jadi kami proteksi benar dengan staf dan tamu kami. Iya, ini kan sesuai anjuran presiden juga ya, tetap kontrol kesehatan, wajib, tapi ekonomi juga harus jalan. berdampingan. Pak Ibnu, sekarang kalau mungkin bisa disampaikan, ini okupansi ini kan masih masa pandemi juga ini, tapi mulai masuk new normal. Okupansi sekarang ini seperti apa dibanding masa-masa sebelum pandemi? Iya, dari April kita kan hanya 10%, 20%. Alhamdulillah semakin meningkat. Dan kita rebudgeting itu kebetulan di luar ekspektasi kami. Gitu. Jadi rebudgeting bisa 2 kali lipatnya kami. Karena ya saya rasa dengan kita tetap konsisten menjaga protokol kesehatan, itu tamu semakin nyaman. Karyawan pun juga tidak takut, karena kita memang hanya kuncinya sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, setiap karyawan mau masuk kita cek suhunya. Kalau kebetulan saat itu cek suhunya lebih, kita istirahatkan. Gitu. Jadi sekarang kita sudah khusus Aston ini ya sudah 60% dari okupansi. Waktu kalau normal kita ya bisa 90% karena kita memang prime location ya. Jadi kami di sini jantung kota Semarang. Jangan khawatir, kita sekarang ada apa? Oleh-oleh itu tinggal. Oleh Bandeng depan semua. Bandeng. Tinggal jalan kaki. Lawang Sewu yang terkenal juga tinggal jalan. Simpang 5 tinggal jalan kaki. Jadi nggak usah kemana-mana. Mobil parkir kita cukup bagus. Kita walaupun parkir di basement, itu di depan kita sudah sewa lahan besar. Jadi semua kita bisa akomodir. Mas Ibnu, dalam rangka pilkada juga pasti juga yang banyak dipakai oleh masa pendukung atau tim sukses itu kan function room. Meeting room. Sejauh mana persiapan function room atau meeting room ini apakah bisa siap menampung orang pemakaian? Kita punya banyak meeting room dari hall yang besar sampai yang kecil-kecil. Nah, untuk menyikapi protokol kesehatannya gimana? Kita tetap menyarankan kita harus tetap mengambil separuh dulu. 50% dari kalau misalnya ada yang melakukan, kamu butuh 100 pack gitu untuk meeting rapat, ya oke, kita ambilkan hall yang 200 pack. Ruangan yang besar. Ya, kalau misalnya kita classroom kita ada kecil-kecil. Jadi saya rasa dengan kita punya, memang kita membidik untuk Aston Inn marketnya untuk MICE. Jadi kita ada meeting sudah kita siapkan. Kalau fasilitas publik di sini sudah dibuka semua, Pak Ibnu? Ya, untuk kita memang tetap harus ketat. Kita sebenarnya ingin membuka semuanya. Kita punya pool yang di atas itu, yang di atas awan ya, lantai atas. Itu memang kami masih kita tutup karena sesuai protokol kesehatan. Tapi untuk spa kita sudah buka karena sudah mengantongan izin. Jadi pengelola spa mau membuka itu, kami tetap harus tegaskan ini harus sesuai protokol ya. Kita izin ke dinas pariwisata dan spa kami sudah di ACC untuk bisa buka, kita buka. Jadi hanya tinggal pool sama gymnya ini baru kita proses untuk kita buka. Ya lambat laun kita akan full. Semua pasti semua sudah ada. Hanya bedanya itu aja. Tidak terlalu lama barangkali kalau anjuran pemerintah sudah membolehkan. Langsung buka. Insya Allah kalau gitu ya, kami patuh sama pemerintah. Jadi kami kita intinya ikut mendukung pemerintah untuk mencegah penularan COVID itu aja. Tapi ekonomi tetap harus jalan. Terakhir, apa sih harapan dari Mas Ibnu ini ke depan terhadap perkembangan pariwisata di Kota Semarang, khususnya persiapan juga Hotel Aston Inn menghadapi normal, karena kan vaksin kan informasinya November sudah datang, Januari sudah bisa diinjek. Harapan kami khususnya General Manager Kota Semarang, pasti harus semakin meningkat. Apapun itu kondisinya, kita sudah
belajar dari April masa nggak bisa. Ya. Kita tol sudah, ya kita kebetulan tuh kalau saya lihat tamu-tamu kami tuh kebanyakan jalan darat. Betul. Karena mereka hanya sekitar 5 jam dari Jakarta, 4 jam dari Surabaya. Ya. Jadi mereka bisa langsung ke Solo, mana-mana. Itu harapan kami dengan nanti sudah di 2021 Kota Semarang akan semakin dikunjungi dan diminati untuk pariwisatanya. Selain MICE-nya ya. Iya. Jadi pendek kata Aston Inn dengan jajarannya, dengan grupnya ini siap untuk mensukseskan new normal dan siap untuk mensukseskan pilkada juga ya Pak? Pasti, ya harapan kami dengan pilkada ya semakin okupansi semakin ini, karena mungkin prediksi saya mungkin dari 60% kita nambah 65%, tapi karena ada pilkada mungkin bisa 70 lah. Saya nggak muluk-muluk, tapi karena kan harus bagi-bagi dengan teman-teman. Jadi dengan senang hati kami General Manager Kota Semarang pasti dengan harapan ada pilkada ini, dengan saya rasa semua sudah siap untuk menampung akomodasi mereka dari kamar, dari meeting, dan kami sudah terbukti sudah menjalankan protokoler meeting kami. Sebelum meeting pasti kita cek semua, dan kami juga sudah sediakan paket meeting yang termasuk masker, hand sanitizer sudah kita siapkan. Tergantung pilihan mereka. Luar biasa. Tapi kemarin ya sudah komit ya. Pak Hendy, Insya Allah kalau dia dipercaya melanjutkan kembali kedua periode, pariwisata akan digenjot. Amin Pak Hendy, saya juga akan support. Kadang Pak Hendy itu bisa langsung turun ke bawah. Kadang GM Semarang kita baru meeting, beliau berkenan hadir, walaupun live streaming dia berkenan untuk memberikan arahan, masukan, karena kita kan harus sinergi ya. Kalau pemimpin nggak didukung dari bawah ya, gimana bisa jalan? Kami siap mendukung. Baik, terima kasih sahabat Berita Nusa. Itulah Mas Ibnu Ikhwan Hambali, General Manager dari Hotel Aston Inn Padanarang, Kota Semarang. Terima kasih waktunya. Mas, kita masih melanjutkan karena Mas Ibnu ini ada kepentingan lagi. Kita akan lanjutkan segmen berita pilkada serentak ini dengan berita-berita, dan juga ada wawancara kemarin dengan Mas Hendy, Wali Kota Semarang, yang akan kita sampaikan mengenai pilkada, dan juga dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Bambang. Ya, berikut ini berita dari Menteri Cahyokumolo minta agar ASN bertindak netral di pilkada serentak nanti. Berikut beritanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo kembali mengingatkan para aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga netralitas mereka di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Cahyo pun mengungkap persoalan netralitas ASN memang kerap muncul pada setiap perhelatan Pilkada. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 23 Juni lalu, Cahyo pernah mengungkapkan bahwa 70% ASN netralitasnya tak terjaga. Komisi Aparatur Sipil Negara bahkan mencatat dari 778 aduan yang diterima pada tahun 2019, 49,6% terkait netralitas ASN. Sisanya 31,7% dari pengaduan itu terkait sistem merit. Dan 18,6% terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Untuk tahun 2020, pengaduan sampai bulan Juni soal netralitas ASN saja ada 255 pengaduan. Cahyo menegaskan negara tidak pernah mencabut hak ASN di dalam politik, terutama hak untuk memilih. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap ASN selama perhelatan Pilkada 2020, Kemenpan RB akan menandatangani surat keputusan bersama tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Surat itu akan ditandatangani dengan Kementerian Dalam Negeri, KASN, dan Badan Pengawas Pemilu pada 10 September mendatang. Adapun tujuan dari penetapan SKB itu adalah untuk menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas pegawai ASN. Selain itu, untuk membangun sinergi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN, serta mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN. Cahyo berharap pedoman itu dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN di dalam kegiatan politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisir praktek kesewenang-wenangan PPK sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN.